Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih. Kami sudah merasakan perlindungan-Mu sepanjang hari ini, dan pada malam ini kami datang menyembah Engkau sambil bersyukur kepadamu. Dan biarlah Tuhan mengurapi kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti pelajaran ini, dan kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Supaya dengan demikian, kami tetap memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati juga seluruh pemirsa yang mengikuti pembelajaran Sekolah Sabat ini. Biarlah kami bersama-sama memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 21 Maret 2024 dengan judul Ketika Tuhan Tidak Berkenan Kepada Korban Persembahan. Bacalah Mazmur 40 ayat 6-8, Mazmur 50 ayat 7-23, dan Mazmur 51 ayat 18-21. Mazmur 40 ayat 6-8. Banyaklah yang telah kulakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi selalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Mazmur 50 ayat 7-23. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku, dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang
melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur di jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 51 ayat 18 sampai 21. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar. Korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya, maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Isu penting apakah yang dibahas oleh ayat-ayat ini? Mengapa Tuhan tidak berkenan dengan pengorbanan yang dia tentukan dalam firman-Nya? Seperti di Keluaran 20 ayat 24. Keluaran 20 ayat 24 berkata, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Seperti para nabi, pemazmur mencela berbagai penyelewengan ibadah. Poin utama dari ayat-ayat ini bukanlah ketidaksukaan Tuhan terhadap pengorbanan dan perayaan Israel, melainkan alasan-alasan yang membuat Tuhan jijik, yaitu jarak yang sangat jauh antara penyembahan dan kerohanian. Allah tidak menegur umatnya atas persembahan dan korban bakaran mereka, melainkan atas kejahatan dan tindakan ketidakadilan yang telah mereka lakukan dalam kehidupan pribadi mereka, yaitu tertulis di Mazmur 50 ayat 8 dan ayat 17 sampai 21. Mazmur tidak berkhotbah menentang pengorbanan dan penyembahan, tetapi menentang pengorbanan sia-sia dan penyembahan kosong yang ditunjukkan dalam ketidakbenaran para penyembah ini. Ketika kesatuan antara ekspresi lahiriah penyembahan dan motivasi batin yang benar untuk penyembahan berantakan, upacara-upacara biasanya menjadi lebih penting dalam dan dari diri mereka sendiri daripada pengalaman yang sebenarnya dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya, bentuk-bentuk penyembahan menjadi tujuan itu sendiri dan bukannya Tuhan yang seharusnya dituju dan diungkapkan oleh upacara-upacara tersebut. Bacalah Yohanes 4 ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembahan-penyembahan benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Poin apakah yang dibuat Yesus di sini yang sangat cocok dengan peringatan Mazmur untuk zaman ini? Pengorbanan saja tidak cukup. Apakah gunanya guna korban ini jika hati mereka yang mempersembahkannya tidak dipenuhi dengan pertobatan, iman, dan penyesalan akan dosa? Hanya jika disertai dengan pertobatan dan ucapan syukur yang tulus, pengorbanan lembu dapat menyenangkan Tuhan sebagai korban yang benar
Itu tertulis di Mazmur 51 ayat 21 dan juga di Mazmur 50 ayat 14. Yesus mengutip Yesaya mengungkapkannya seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Matius 15 ayat 8. Masalah yang dilihat para pemazmur adalah masalah yang sama yang dihadapi Yesus dengan beberapa orang, khususnya para pemimpin selama pelayanannya di bumi. Bagaimanakah kita dapat memastikan bahwa kita sebagai orang Advent dengan semua terang dan pengetahuan ini tidak jatuh ke dalam perangkap berpikir bahwa hanya mengetahui kebenaran dan menjalani ritual kebenaran saja sudah cukup? Mari kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, terima kasih atas pelajaran yang sangat indah pada malam ini. Dan kami diingatkan supaya penyembahan kami bukan berbentuk lahiriah saja, bukan berbentuk ritual saja, tetapi kami harus beriman, harus dengan hati kami yang hancur oleh karena mengakui ketidaklayakan kami dan mau bertobat dan berjalan di dalam terang kebenaran-Mu. Biarlah kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami juga memperhatikan saudara-saudara kami supaya jangan hanya di dalam kata-kata kami saja, tetapi melalui perbuatan untuk menyenangkan, meringankan beban mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan terima kasih atas karena kasih-Mu itu bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.